Bitahiyatul Islam, tahiyatul ahlul iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hazirun, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu ingkang diberkati lan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maringi dumateng kita sedanten nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmah kesehatan dan kesempatan sehingga kita sedanten dikempalaken Allah Subhanahu wa taala kanthi kahanan sehat walafiat. Mugi-mugi niat kita saged dibiji oleh Allah Subhanahu wa taala, saged ndugekaken barokah, pitedah wawarah dumateng kita sedanten sehingga insyaallah mugi kita selamat dunya dumuginipun akhirah. Amin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, ibadallah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hijrah dumateng Madinah itu pada usia 53 tahun. 2 tahun kemudian beliau kemudian menghadapi peperangan besar, inggih menika perang Badar. Jarak antara Madinah dan Badar itu ya puluhan sampai ratusan kilometer. Di mana beliau itu kemudian pada usia 55 tahun beliau itu naik kuda ya dalam rangka untuk berperang pada waktu perang Badar itu dari ya Madinah ke Badar. Berarti pada usia 55 ya boyoke Rasulullah itu jadi kuat, masyaallah muslimin. Ya, sak menika nek tiyang niku umur 50-an kok numpak jaran iso kecedhit mangke. Ya. Tapi Rasulullah mempunyai dedek yang kuat. Bahkan Rasulullah mempunyai ya semua persyaratan sebagai ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi seorang khalifah itu adalah seseorang istilahnya pun pilih tanding ya. Jadi pilih tanding itu ya secara jasadiah ya kuat, secara akliyah yaitu adalah aliyah ya mempunyai ilmu yang tinggi, secara ruhiyah itu adalah istiqrar, stabil. Ya, karena itu ketika menghadapi berbagai bencana mboten mengeluh. Karena ternyata ketika seorang itu mengeluh, semua penyakit itu dugi sedanten, Mas. Jadi tingkatan martabatus sabri, yaitu tingkatan sabar niku wonten 3. Sing paling tinggi niku hubul musibah, cinta pada musibah. Ini jenengan mboten sah mawon niki. Tingkatan para anbiya wal mursalin itu adalah hubul musibah. Nomor kalihipun ridho bil qada, yaitu adalah ridho dengan ketetapan dari Allah. Ini agak berat juga. Kata Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih putranya, kemudian Ismail mengatakan ya abati al matukmar, insya Allah saat di dunia insya Allah minas sabirin. Ini tegel ya Ibrahim ya menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ismail menerima qanaah dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya pilih tanding beneran ini ya. Ya nek wong saiki lah Pak sampai sing tuwek ae dibelah dhisik. Tapi ternyata ini Ismail mboten ya. Ya abadi, panggilannya adalah wahai bapakku. Abi itu kan biasa ya. Kalau ya abuya atau buya itu adalah pertengahan, tapi yang panggilan paling sayang itu adalah abadi. Ya dia masih tetap mencurahkan kasih sayang ya kepada bapaknya, ya abadi fa'al. Wahai bapakku lakukanlah. Karena itu ma'asyiral muslimin, jadi kesehatan itu bukan hanya ketika kita memakan halalan thayyiban ya kemudian setelah itu selesai kita jadi sehat boten. Jadi tubuh manusia itu ada jasad. Yang jasad itu kemudian diopeni dengan apa? Makanan yang halalan thayyiban. Karena itu kenapa ketika Rasulullah memperingatkan kepada kita ya zakara rajul yutil safar as'asa wa udbar, di mana Rasulullah itu kemudian mengingatkan seorang laki-laki
dari perjalanan jauh, berarti kalau perjalanan jauh safar kan doanya dikabulkan Pak. Ya kemudian dia dalam keadaan ya rambutnya itu kusut masai dan seluruh ya daripada kakinya itu berdebu. Summa rafa'a yadahu ila sama, kemudian dia mengangkat tangannya itu di atas langit. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Tapi kemudian malbasuhu haram, yaitu bajunya dari barang yang haram. Ya, mat'amuhu haram, itu sedangkan makanannya dari barang yang haram. Dan minumannya juga dari barang yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan memberikan ya ma'isah atau penghidupan dari barang yang haram. Fa aina yustajabu lakum. Terus dari mana doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, ternyata bahwa doa itu ya rudul qadha, doa bisa menolak daripada qadha atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian orang itu aklul halan, yaitu memakan barang yang halal. Lagi enten-enten sak menika donya niki akeh sing halal napa akeh sing haram? Ya kathah sing subhat napa kathah sing halal? Ya, sing remeng-remeng ya ketawisipun ya, luwih kathah nggih. Ya wong rumiyin menungso iki gak doyan beton, sak menika watu, beton, pasir, beton semua aspal kabeh ya dipuangan kabeh. Ya. Jenengan saged ningali penelitian yang sederhana. Penelitian yang sederhana itu iwak cupang atau birta ngertos Pak nggih. Dan itu dilebetaken air biasa ngoten, ketika dilebetaken sarung langsung mekrok ngene. Siripipun siap untuk tarung. Tapi begitu kemudian airnya diganti dengan air zam-zam dan kemudian ikan birta itu dimasukkan lagi ke situ, ternyata enggak jadi tarung. Ya. Apa bedanya air zam-zam dengan air biasa? Ya. Wan padha banyune to, Pak. Ya nek diciprate ngono ya kelamut kabeh. Nggih mboten. Sama-sama airnya, tapi apa? Atmosfernya beda. Vibe-nya beda. Nek wong Jawa ngarani sawapipun benten. Isinipun apa? Donga, pengharapan, kasih sayang, curahan, curhat, ya, munajat, ya, kemudian takarub, semua tasbih, tahmid, tahlil, semuanya masuk di situ. Dan itu membuat vibe atau atmosfernya itu kemudian menjadi atmosfer atau suasana atau kahanan yang membuat orang itu tidak jadi padu. Jadi betul. Coba dalam Al-Quran itu disebutkan minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kalau mereka itu terpecah belah dengan agama, pasti akan terbentuk banyak puak-puak atau banyak kelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap kelompok itu akan membanggakan kelompoknya satu dengan kelompok yang lain. Ayat sebelumnya apa? Wala takunu minal musyrikin. Jangan sekali-kali menjadi orang musyrik. Nah ini ternyata hubungannya antara musyrik itu dengan pepecahan, antara tauhid itu dengan wahdah atau persatuan. Kalau kemudian orang itu ya isyraku billah, maka yang terjadi adalah furqah bainahum. Ya karena itu kenapa Islam itu mengajarkan agama tauhid, yaitu adalah ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam setiap peribadatan kita. Kalau kita hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, meligi mawon, Pak insyaallah ya vibe ya atau suasananya itu akan menjadi suasana yang bersatu, guyub, rukun, gotong royong, ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Karena itu ma'asyiral muslimin, nah ini kan cupang saja kenaikan air zam-zam langsung ya kutuk ya. Demikian juga jenengan kalau dugi di tanah Mekah, situ kan dongane wakeh air zam-zame Pak. Jenengan ningali mazhab Maliki Allahu Akbar enggak sedekap, jenengan nggih mboten bingung. Nggih napa mboten? Iki salat ora sedekap piye lho. Ya, kan Allahu Akbar kan gini kan, dan mazhab Maliki orang Afrika Utara, Libya, ya Maroko, ya Aljazair, kalau salat itu begini. Kalau orang Hanafi, Allahu Akbar di bawah, ya di bawah pusat. Ya orang India, orang Afghanistan, orang Turki, ya, Muhammad Al-Fatih kalau sholatnya di bawah sini ya. Semuanya jenengan diem mawon. Ya,
Perbedaan itu lebur semua di dalam apa? Yang namanya tasamuh alias toleransi. Karena apa? Kesawapan air zam-zam tadi loh Pak. Ya. Jadi itulah yang membuat jenengan itu bisa bersatu kalau apa? Doanya itu tulus ikhlas. Karena itu masyarakat muslimin sama-sama kurmanya, satunya itu mungkin hanya ya bermanfaat buat badan kita, tapi satunya bisa bermanfaat terhadap ruhiyah kita. Nek jenengan ya dahar kurma ajwa ya 7 kurma setiap hari, jenengan tidak akan terkena sihir Pak. Saat menikah kira-kira negara kita darurat dukun apa mboten? Wong enek sing kemudian duwe remote, duwe kanca yang langit inggih wonten. Nggih napa mboten? Iya. Nah, langit bisa diremut, bisa dikontrak, mulai ternyata ya tetap udan. Ada lagi yang ketika seorang pejabat kehilangan putranya, itu ada kemudian paranormal mengatakan, oh di Sungai Are itu ada naganya. Saya sudah berkomunikasi dan naganya itu ternyata bisa bahasa Indonesia. Niku kados dene gajah numpak becak ketok namanya. Oke. Lek gajah numpak becak itu ketok namanya. Ketok ngapus ini. Nah ini ternyata orang seperti itu ya percaya mawon. Kalau usul pilkada gitu Pak ya, ini kok banyak sekali paranormal dan para tidak normal itu mendekati para calon. Semuanya kemudian diberikan syarat wis gratis nih Pak. Ya, yang penting nek wis dados ya jenengan nanti ya mari proyek dumateng kawula dan kanca-kancane. Ujung-ujungnya apa? Ya, fulus. Ujung-ujungnya adalah materi. Karena itu ma'asyiral muslimin, sama-sama makanannya satu hanya untuk jasad saja, tapi satu jasad dan barokah untuk ya kehidupan kita dan ruhiyah kita. Apa? Nek jenengan ya dahar kurma ajwa, maka jenengan nanti akan bisa mendapatkan ya kekuatan bisa tahan terhadap sihir. Tapi di samping itu, ketika jenengan kemudian menginfakkan kurma tadi, maka kurma tadi itu akan menjadi obat. To'amul jawad dawaun. Makanannya orang jawad atau orang yang dermawan ini kusa kedados obat. Nah, enak kan nih, mangan tok iso dadi obat. Lah sak menika makanan tuh banyak sekali mengandung gula, Pak. Kemarin diteliti ternyata makanan modern ya, entah itu kemudian ya dari kopi, gelato, es krim sampai berbagai macaman yang lain atau wafel dan sebagainya, itu gulanya mencapai 40 sampai 60%. Coca-Cola nih yang kecil tuh Pak ya, gulanya itu 8 sendok ini. Nah, ini kan menciptakan program diabetes berjamaah. Gini betul. Kalau orang kemudian minum apa nggak boleh? Boleh. Tapi jenengan bertanggung jawab untuk kemudian menghancurkan seluruh kalorinya. Ya. Nuwun sewu, yang berhubungan cek kalori yang keluar cuma 260 Pak. Kan titik sangat tadi. Ya, kalau orang ya makan donat satu saja, dia harus menghabiskan 7.000 sampai 10.000 langkah untuk kemudian menghancurkan satu donat tadi. Nah, kira-kira kalau sego sak wakul kayak ya, manol itu kira-kira ya, untuk menghancurkan berapa? Loh, tapi itu kok masih lemes ya. Bar mangan wakeh kok masih lemes itu pripun? Ya karena kemudian apa ngantuk, Pak. Nek wis wareg biasanya terus ngantuk. Karena kan jenengan ningali Imam Nawawi, beliau itu menulis kitab itu jumlahnya hampir ratusan. Tapi beliau itu selama hidupnya itu nulis tok mawon ya. Ya. Dan itu beliau itu kemudian tidurnya sedikit saja sehingga produktif, bisa merekoling banyak hadis, merekoling banyak ilmu, memanggil berbagai macam ya hikmah, dan ini merupakan hal yang dasar luar biasa. Nulis mawon sampai lali rabi. Ya. Imam Nawawi ini tidak rabi sama Imam Syafi'i ya. Ini karena apa? Konsentrasi dengan keilmuan. Lah awake dhewe ki nganggur pol Pak ya. Wis nganggur pol ya, didik-didik ngemil ya, akhirnya kemudian yang terjadi ya sering lemes dan hikmah itu jarang keluar. Nah inilah yang membuat kita sehat ala Rasulullah. Ini adalah ketika badan kita kuat,
jasad kita kemudian tangguh, otak kita encer, spiritual kita itu mampu kemudian menerima turbulensi cobaan dalam hal apapun. Karena itu ya Abdullah Sahal Astustari beliau mengatakan ya usuluna syafa'atun. Sesungguhnya usul atau pokok daripada agama kita itu ada 7. Apa saja itu? Tamassaku bi kitabillah, yaitu adalah tamasuk ya atau berpegang teguh dengan kitab Allah. Kalau kita berpegang teguh dengan kitab Allah, semuanya lancar, Pak. Coba sekarang ada hepatitis misterius, gini betul. Kenapa kok hepatitis itu muncul? Karena orang makannya mboten sehat melih. Coba kalau dia makan sesuai dengan ya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, dengan apa? Herba-herbanan. Setiap hari kan kita makan herba. Berupa apa? Bumbu makanan. Jadi nomor hepatitis kena temulawak, ical, Pak. Hepatitis ya kena ya kunyit, serai, kemudian ditambah dengan korma ya atau kemudian ditambah dengan air kelapa muda itu. Kenapa? Kelapa itu kok ya wis ditutupi sama apa nih kulitnya ya. Enek sepete, kemudian enek bathoke, ora mapet pon. Nggih ngoten. Lah isine niku sakjane obat, Pak. Kaliumnya tinggi. Dicampur dengan serai dan kunyit. Ada seorang pasien itu ketika diminumi itu ternyata kemudian kistanya itu tidak jadi dioperasi, Pak. Malah jenengan ya punya kista begitu ya, dicoba ini. Ya. Jadi makanan kita sebenarnya sederhana. Kayak kemarin ada yang diruqyah ya. Diruqyah langsung bereaksi ya. Ya mungkin dia ya berkolaborasi gitu ya dengan ya jin dan sebagainya. Tapi kemudian ketika dikasih kurma ya atau dikasih tempe, makanan sehat, ternyata reaksinya juga sama. Ternyata setan nggak suka dengan makanan yang sehat. Jadi anak-anak muda kira-kira ya kalau dia kumpul-kumpul kongko-kongko gitu, nongki-nongki cantik, yang dimakan apa? Legi ya, apa tawar? Mangan enak, ngombe le. Mangan enak, itu ngombe lagi. Jagongan ngomong kelopot ngalor ngidul, ngetan ulon, lali Purwodaksina sampai lali sholat adzan barang bablas ya, wes ya. Ini karena apa? Itu tadi enak menikmati hidup. Karena itu ketika kulino kepomo menikmati hidup, begitu menerima cobaan ya isinya cuma keresah-keresuh alias mengeluh. Jadi martabatus sabri tadi yang tinggi itu hubul musibah, yang ridho itu adalah ridho bi qada'illah, dan yang kedua ridho bi qada'illah, yang ketiga yaitu adalah ada musikayah ya, yaitu ninggalake sambat. Nah, ternyata sambat itu kemudian akan membuat orang itu penyakitnya muncul semua, Pak. Kalau orang itu sambat terus, kalau menurut ya beberapa referensi ya psikiatri, ternyata penyakit yang muncul itu adalah penyakit psikosomatis, moro-moro reumatike medal. Nah, kalau jenengan tangkep ke dokter penyakit dalam, loh ini reumatik kula, ya obatnya pripun Pak Dokter? Seumur hidup. Ini obat ditangkep nih sing tenaga medis. Ya. Hampir semuanya kalau penyakit degeneratif obatnya adalah seumur hidup. Penyebabnya nopo? Ndak kuat ngempet alias kakian sambat. Nggih napa kakian sambat. Coba jenengan ningali. Ngempet nemen sampai kemudian sedih, meskipun dia tahu bisa menyelesaikan masalah, tahu rahasianya, tapi dia menahan. Oh, jenengan kena katarak gitu. Kasus Nabi Yakub kan ngoten nggih. Nabi Yakub itu tahu sebenarnya yang mencelakai Yusuf itu adalah saudaranya. Bahkan dalam sebuah riwayat itu ya Ibnu Katsir itu menggambarkan beliau sampai nangkap serigala itu loh, ditakoni, karena beliau nabi kan cuma nakoni serigala, kowe mau ngletak Yusuf apa ndak? Mboten lho kula gur dicekel ambek ya si Yahuda tadi itu diserahkan ya dumateng jenengan ini ya, karena ya sampai begitu serigala. Jadi Yakub itu tahu yang mencelakakan Yusuf itu adalah anaknya semua, konspirasi. Tapi beliau diulang-ulang di dalam surah Yusuf itu apa? Fasobrun jamil. Sesungguhnya sabar itu adalah indah. Jadi wong tua ini jane ngerti, nah ini jane sholah ya, pokale daripada anaknya. Tapi dia sabar.
Tapi ngumpetnya itu lama-lama beliau itu setelah 20 tahun jadi katarak. Ya, saat menikah jenengan dikelui anaknya sampun sepuh kok disambati terus, kok jenengan sedih, hati-hati, suwi-suwi belawur gitu. Akhirnya kena katarak. Dan obatnya mudah. Pakaiannya Ibrahim yang dibawa oleh Ibrahim, pakaian Ibrahim yang dibawa Yusuf, karena Nabi Ibrahim pernah diuncali tentang api loh Pak. Nah itu kemudian dikai Allah dengan baju. Nah baju itu kemudian diwariskan pada keturunannya sampai kemudian dibawa oleh Yusuf. Nah itu kemudian tidak usah dioperasi dengan operasi ya sampai mahal, enggak, cuma diuncali kelambine Ibrahim, kataraknya langsung hilang Pak. Nah saat ini kan jenengan ya caket pados kelambine Ibrahim. Ayo teng pasar ya mereka nggak wonten. Nah, itu cuma di pasar pados mboten wonten ya, tapi ini cuma diuncali gitu aja langsung sembuh. Tapi ibroh yang bisa kita ambil, ternyata sedih itu akan membuat orang itu mendapatkan cobaan. Ya, karena kenapa? Cobaannya berat sekali. Coba jenengan ningali Yakub ya, kemudian Iska, kira-kira ada perintah untuk berdakwah apa enggak? Kan enggak ada dalam Al-Quran. Gini betul. Dia cuma duduk melangkoni Baitul Maqdis, kemudian dia menerima cobaan dari Allah. Yang lainnya kan berdakwah. Soleh menyeru kaumnya, Nuh itu menyuruh siang dan malam. Dalam surah Al-Anbiya itu Pak, jangan ningali nanti coba dicermati. Hampir di dalamnya itu ya beliau cuma hanya menjadi ya seorang sohibul ilmi ya, dan kemudian hanya mengajarkan pada orang tertentu tapi tidak berdakwah pada masyarakat yang luas, hanya menjadi marojiul ummah, yaitu maroji atau referensinya umat, cuma gitu saja. Sehingga cobaan beliau itu dahsyat sekali. Karena itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, jenengan semua itu adalah kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, yang dimunculkan ya di hadapan manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sehingga akhirnya jenengan banyak didiskon oleh Allah Subhanahu wa taala. Diskonnya apa? Cobaannya ndak abot-abot. Nggih napa ten? Coba wong Jawa kadang-kadang lucu nek anak ini ku pengen ganteng maca surah Yusuf. Ya. Nek anake pengen ayu maca surat Maryam. Nggih napa ten? Nah, nek kula malah naudzubillah min dzalik. Kenapa Pak naudzubillah min dzalik? Karena ya cobaan Yusuf dan Maryam itu abot. Nggih napa ten? Dadi padake kalian jenengan golong komeng ndak karuan sampean. Nggih napa ten? Yusuf itu sejak kecil itu kemudian ya dibuang oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak belian. Kemudian difitnah dengan wanita, dimasukkan dalam penjara, baru keluar usianya ketika 40 atau 50-an. Ya, berarti cobaannya kira-kira enteng apa abot Pak? Ya, ganteng tapi cobaannya abot. Dan jadi terus moco ya, berusaha untuk menapaki si Yusuf Pak. Golong komeng sampai nanti. Ya, Rasulullah kan meminta kita yasiru wala tu'asiru, permudahlah jangan sulit. Apalagi ndonga seperti Maryam meteng pada usia 13 tahun. Abot Pak. Nggih napa ten? Ya, orang tua bojo bisa. Langsung dari Allah, dan dia kemudian harus membela sendiri di hadapan Bani Israel. Ini abot sekali cobaannya. Lah wong Jawa kok wani-wani ya. Macane kok. Macane alam nasrah laka sadra kan ngoten ya. Nah, itu kan tentang Rasulullah ya, dimudahkan semua ya, dikurangi bebannya dan sebagainya. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau jenengan itu kemudian ngarep atau punya pangarep-ngarep, itu jangan sing melip-melip. Orang kuat ya. Dicoba kados ngoten niku mboten kiyat mong ragane jenengan niku kakean bayek. Kok njaluk cobaan sing abot. Nek Rasulullah kan pakanane daging kan. Jadi kalau orang akikah zaman Rasulullah itu keratannya itu keratan ya, dagingnya itu adalah bukan dimutilasi kayak kita kecil-kecil. Tapi makanya sak tempong ya, sak persendian itu ya langsung dibagikan pada sahabat untuk makan. Nek awak dhewe kan paket hemat ya. Sudah pitik dibagi wong 40, dimutilasi cuwilik.
kemudian ya segone diakei, wah ini sakit ya. Gulone kan akhirnya jadi banyak, gitu kan. Nah seperti ini, ya kadang-kadang kalau kita ngaji yang dibahas tentang badokan, maunya bahaya. Ya, tapi ini memberikan peringatan pada kita supados apa? Hati-hati. Rasulullah itu sama dia mawon. Ketika pada waktu perang Ahzab, para sahabat sing bingung, ya Rasulullah, niki ya peteng kula taleni dengan satu batu. Rasulullah mandel mawon. Ketika tersingkap bajunya, ternyata 2 batu beliau. Artinya apa? Ngempetnya luwe akeh. Tapi Rasulullah tidak pernah mengeluh, karena kesabaran yang paling rendah itu adalah tarku asikaya, yaitu meninggalkan keluh kesah. Sehingga kalau jenengan boten berkeluh kesah, jenengan itu akan kemudian mendapatkan kekuatan ruhiyah yang luar biasa. Ya karena ya orang itu kalau kemudian hanya ibadah tok, ya kemudian tanpa kita memelihara jasad kita, pikiran kita, kemudian juga ruhiyah kita, maka kita akan oleng alias boten seimbang. Karena itu tadi ya yang pertama ya dari Abdullah Sahal Al-Tustari tadi ya bahwa usuluna sab'atun itu adalah bahwa usul atau pokok dari agama kita ada 7. Yang pertama adalah tamasuk, yaitu adalah berpegang teguh dengan kitab Allah. Yang kedua al-i'tida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita mengikuti daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu karena makan kurma aja maka beliau itu kemudian ketika diracun oleh orang wanita Yahudi dari Bani Khaybar, beliau tetap selamat. Khalid bin Walid itu ditantang oleh penguasa Romawi, kalau kamu benar utusan Rasulullah, ini tak kei racun. Maka Khalid bin Walid itu diberikan karamah oleh Allah, minum racun, nggak langsung kejet-kejet. Tapi ini benar asal jenengan tiru. Sama kalau bablas. Kalau Khalid bin Walid, ya karena apa? Fadhail dari ibadahnya itu sudah luar biasa. Sahabat tidak berani, selevel yang lain tidak berani, tapi Khalid berani. Karena apa? Ya dia mendapatkan karomah dari Allah SWT. Tapi ini tidak bisa dipelajari. Kalau kemudian pamer enak, sing mempelajari, wah itu kita gajah numpak becak. Ya. Karena itu inilah yang kemudian harus menjadi contoh buat kita, sehingga Rasulullah itu kemudian kalau berjalan itu seperti orang yang kemudian turun dari dataran tinggi. Cepat, set. Nah, demikian juga Ibrahim itu ketika mempunyai anak, ya dia itu diperintah untuk sunat pada usia 86 tahun. Ya Allah, jelas anak umur 86 tahun betul. Ya, kemudian awalan ya untuk ya kitan, ya, kira-kira ya kitanya itu digambarkan kulupnya dituarik, ya kemudian dipotong dengan wadung atau wadung itu kapak dari batu itu loh. Ya. Dan tidak mengeluarkan darah karena apa? Ya memang ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau anak ya Ismail sekitar umur 16-an, beliau itu kemudian datang dari Kan'an itu ke Mekah dengan jalan kaki. Orang pakai adoh gorong 1000 kilo. Ya, ada Ibrahim itu jalan kaki. Artinya apa? Jadi para nabi dulu itu perilakunya sehat sekali. Dan jenengan saat menikah didik-didik pakai lift, ya namanya. Ya, kayak saya harus pakai mobil, nek melaku gini anu ya, TGN Pak. Ya. Jadi semuanya ya, itu kemudian kita termanjakan dengan fasilitas. Kekuatan kita itu ada di kaki kita. Nah, selama ini kita memanjakan kaki kita. Mulai saat menikah nek jenengan tengkunti-kunti kok melampah, itu adalah rahasia umur panjang orang-orang Armenia dan orang-orang Asia Tengah. Jadi centurion itu orang yang umurnya di atas 100 tahun, itu cuma orang dari Okinawa, Jepang, dan yang kedua adalah orang Asia Tengah. Kalau di Jepang itu karena memang makanannya itu ya sushi yang dari ikan yang masih segar itu Pak, sehingga badannya itu kemudian metabolismenya itu kuat. Tapi secara fisik, secara mental ya di Jepang sekarang hampir 40% sampai 60% ya generasi mudanya mengalami hikikomori. Hikikomori itu tidak mau bergaul dengan orang lain, sehingga Jepang sekarang terancam dengan ya musnahnya ya demografi, nggak belum punya anak, free child. Ya.
Dan kemudian yang masih ada pemudanya wedi rabi. Nek awake dhewe 16 wis kemerungsung. Ya, ini kemudian sampai ya takut untuk nikah, sehingga hikikomori itu hanya berdiam dalam kamar merenungi nasibnya, sampai kemudian ya LSM Jepang itu kemudian menciptakan, yaitu adalah persewaan sister bayangan. Ya, jadi etok-etokane jadi Mbak Yune gitu, sing ngandani, sing menemani, sampai itu dibayar. Supaya apa? Supaya bisa menemani, supaya orang tadi yang hikikomori itu bisa keluar. Lah Pak dhewe kan ya akeh to koncone Pak. Sampai ngaji ki noleh kanan noleh kiri kanca tok. Nggih napa mboten? Di sana itu krisis kanca. Sehingga akhirnya apa? Ya Jepang mengalami bahaya demografi, ya generasi yang muda itu mulai hilang. Ya, ini tidak akan terjadi dalam Islam. Alaikum bil jamaah. Kita disuruh untuk berjamaah, berta'awun, saling tolong menolong, sehingga lodang hati kita itu enggak sumpek. Demikian juga ketika kemudian kita diberikan oleh Allah itu banyak cobaan, maka sing nolong kuatah sangat, sing memberikan masukan, ya, atau yang memberikan bantuan, memberikan ta'awun kepada kita, ini kuatah sangat, sehingga akhirnya apa? Kita kemudian menjadi enteng sanggani. Di Jepang sulit, apalagi di Singapura. Di Singapura itu kalau orang mau nikah, itu anaknya langsung dijamin sampai universitas itu dibiayai Pak. Dan kemudian diberikan ya liburan di kapal pesiar itu sampai meteng, dibiayai hidupnya itu sampai 2 tahun. Nah kira-kira jenengan dikon rabi dikei ngoten niku kira-kira ya undang budal rindik asu itu saking apa? Saking kemudian banyaknya generasi muda yang ya mereka mengidap penyakit yang akut, yaitu tidak mau kebebanan tanggung jawab. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya, kenapa kemudian Islam mengajarkan kita mempunyai ruhul mas'uliyah, yaitu adalah ruh untuk bertanggung jawab. Itu adalah sumber kesehatan sebenarnya. Kalau orang itu bertanggung jawab, insya Allah dia mempunyai harapan, dan harapan itu akan membuat dia akan tetap hidup, bersemangat untuk meneruskan hidup, move on. Tidak seperti generasi Jepang yang hikikomori tadi. Ini adalah tidak di kitab tidak bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ya sab'atun min usulina, yaitu adalah 7 daripada pokok agama kami, yaitu adalah aklul halal, yaitu adalah memakan makanan yang halal. Jadi makanan yang halal bisa jadi zati, ya secara zatnya itu memang halal, tidak dari unsur babi, ya dari khamar dan sebagainya. Tapi secara syar'i, ya secara kaifiyahnya, bagaimana cara mendapatkannya, itu juga ya pendapatan yang halal. Nah inilah nanti akan membuat orang itu kemudian hidupnya itu tidak banyak mendapat cobaan. Kalau orang itu makan haram, itu dikonversikan dengan berbagai cobaan untuk membersihkan tadi. La yazalu bala'u bil mu'minin hatta yamsi ala wajhil ardi wa laisa alaihil qati'ah. Yazala, terus menerus seorang mukmin itu akan dicobai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliaunya itu berjalan di muka bumi dalam keadaan ya gugur sedanten dosanipun. Artinya apa? Setiap dosa dikonversi dengan cobaan. Karena itu ma'asyiral muslimin, ini ada ya cerita dari Saudi berkaitan dengan seorang ibu yang kena penyakit kanker payudara itu stadium 4. Ya seorang ibu Saudi itu ya, dia menderita kanker ya payudara stadium 4. Nah, kalau di sini kan sudah diparingi yes maca yasin mendino. Kalau sudah stadium 4 kan ya paliatif treatment, ya hanya untuk menyambung hidup, mengurangi rasa sakit, memainten kesehatan dan sebagainya. Cuma itu saja. Nah suatu saat dia kedatangan pembantu dari Indonesia. Ya, yang sinyonya rumah tadi itu setiap hari heran, karena setiap 2 jam sekali si pembantu itu mesti masuk ke kamar mandi, keluar lagi, bekerja lagi, 2 jam lagi dia begitu. Ketika ditanya, ya kenapa kok kamu kemudian ya melakukan yang demikian? Karena saya sedang menyusui. Karena ada panggilan kerja, langsung budal yang Saudi. Sehingga air susunya kan masih banyak kan,
sehingga tiap 2 jam sekali dia peres. Maka kemudian si ibu Saudi itu kemudian ya udah, ya sebagai takarub saya pada Allah Subhanahu wa taala, wis sampean mulai susui anaknya sampai 2 tahun. Nanti kalau sudah 2 tahun sampean kembali ke sini, tak kayak sangu selama 2 tahun, dan kalau mau pulang tak transfer lagi. Bayangkan ya. Jadi majikannya itu memulangkan, disangoni, kemudian 2 tahun suruh kembali lagi, nanti berangkatnya dibiayai oleh jugeraganya sendiri. Baru saja kemudian ya sang TKW tadi kemudian pulang di Indonesia, ya dia dapat kabar itu ya dari majikannya, ternyata majikannya yang kanker payudara, lukanya itu sudah ya nyemrumuh tidak karuan, ya yang membuat orang itu ya sudah lah tinggal menunggu aja saja, ternyata garing sering dan sembuh. Ini karena apa? Ya, ini adalah kekuatan daripada ya sodakoh. Sodakoh tu siri tutfiul bala. Jadi sodakoh yang siri tidak diketahui banyak orang itu akan mengangkat bala. Alhamdulillah sekarang ini banyak sekali orang Indonesia itu karena krisis pandemi itu akhirnya kemudian tumbuh rasa kasih sayang, timbul rasa kasih sayang. Tiap RT RW ya di Kota Blitar itu ya tiap Jumat itu banyak yang kemudian memberikan makanan pokok, sayuran dan sebagainya, sampai orang miskin itu antri panjang semua Pak. Selama krisis sampai sekarang. Ya, sehingga alhamdulillah ya ternyata kemudian angka daripada COVID itu hilang semua. Ya, yang kemarin kemudian lewat ya penyakit hepatitis misterius itu nggak semisterius yang kita bayangkan Pak. Kemarin saya punya pasien juga SGPT SGOT-nya itu meningkat hampir sampai 100, 200. Normalnya itu cuma 12, 21 gitu. Itu meningkat sampai 100, 200. Itu kalau kemudian dimasukkan langsung masuk ICU. Tapi ternyata kemudian bismillah lah. Ya, Gusti Allah ini pasti akan likulidain dawaun. Setiap yang ada penyakitnya mesti ada obatnya. Dan kalau kemudian dia diberikan ya insya Allah pengobatan biasa saja, ternyata hepatitisnya hanya dalam 3-4 hari dari 100 sudah turun jadi ya 50, 60 separuhnya. Hil yang mustahil. Kalau menurut Sri Mulat itu. Hil yang mustahil. Karena apa? Itu dongone orang banyak. Karena itu ma'asyiral muslimin, pentingnya ta'awun bainal muslimin itu adalah membuat kita itu ya terangkat ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika aklul halal, maka segala sesuatu akan barokahnya itu akan menyebar sekitar kita. Kemudian yang keempat yaitu adalah as-sabr. Yaitu adalah kalau kita sabar. Jadi sabar itu adalah mampu untuk menahan supaya kemudian kita tidak bereaksi dengan sesuatu yang melanggar syar'i. Menurut Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, yang dimaksud dengan sabar itu adalah wukufu ma'al bala bi husnil adab, yaitu menghadapi cobaan dari Allah itu dengan adab yang baik. Ya, ketika kita kemudian mempunyai adab yang baik, insya Allah nggak teriak-teriak, nggak ngamuk, nggak mencela Allah Subhanahu wa taala, nggak kufur nikmat dan sebagainya. Nah, ini akan membuat kita akan menjadi generasi yang ya lebih nyantol hati kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nuhun sewu untuk ibu-ibu ya sekarang harus memperhatikan pendidikan anaknya. Karena sekarang ini banyak anak yang kemudian ya tidak terlalu perhatian pada orang tuanya. Karena apa? Ibu asuhnya diganti dengan YouTube. Gini betul. Kalau dulu anak itu nangis, Rasulullah itu punya cucu namanya Umamah ya. Ya, Umamah itu anaknya Zainab dari ya, Abul As. Ya, itu ketika kemudian Umamah itu menangis, Rasulullah itu kemudian ngeliling itu. Ya, kemudian didekatkan wajah Rasulullah, kemudian sambil menjulur-julurkan lidah, Umamah itu berusaha untuk menggigit lidahnya Rasulullah. Jadi ternyata anak itu menurut penelitian psikologis ketika masih kecil dia itu bisa memindeng kayak barcode itu loh, macret gitu. Wah, ini berarti orang itu aku. Setelah itu kemudian kalau dia kemudian menghadapi stres ketika di dunia luar, sing diemoti orang tuanya, sehingga kalau melakukan perbuatan maksiat atau maksiat begitu ya, dia kemudian langsung teringat pada orang tuanya, iso mandek Pak. Remnya itu adalah rem cakram. Dan jangan remnya angin-angin ya. Pancal malah jomplang aja ya. Nah, ini kenapa ketika Yusuf digoda oleh ya
Imro'atul Aziz ya di dalam Al-Qur'an itu ketika digoda tadi, maka Yusuf itu kemudian ya laula arro'a burhana robbi, andai kan aku tidak melihat burhan dari Tuhanku. Nah ini para mufassirin mengartikan ya bahwa burhan itu adalah bayangan bapaknya Yakub. Jadi ketika melihat bayangan bapaknya tidak jadi berzina. Nah saat menikah ketika anak kecil itu nangis ya langsung dikei Ipin dan Upin Pak. Ketika nangis langsung dikei baby shark gitu ya. Gitu betul. Ketika nangis langsung disetel nih ya Tom and Jerry, tukaran terus mungkin. Ya. Ketika nangis itu disetelnya lagu-lagu semua. Lah ketika dewasa burhannya bukan orang tua, burhannya bukan ya walid atau ya ibunya, umiknya, tapi kemudian ya YouTube. Untung Yumi, Yukem, Yumar, YouTube ya. Sehingga akhirnya kemudian anak ketika ya melakukan perbuatan maksiat diajak untuk minuman keras, diajak untuk mengkonsumsi narkoba, diajak untuk berzina. Apalagi sekarang ya berzinanya bukan berzina yang biasa, sekarang sudah inhiraf ya, menyimpang sekali, sudah sampai pada sejenis. Gitu betul. Kalau dulu kita takut ya, anak perempuan kita diperkosa, sekarang jenengan harus takut anak lelaki yang diperkosa. Kemarin ada pondok pesantren terkenal itu ternyata di dalamnya itu ada gerombolan LGBT-nya. Ya, sampai kemudian ya, ada yang diperkosa dipegang gini itu sampai tangannya patah Pak. Ya, kemudian konsultasi saya suruh keluar saja. Ya, itu ternyata disodomi bareng-bareng itu. Karena itu ma'asyiral muslimin, ini sudah penyimpangan yang hebat sekali. Kan itu jenengan harus tidak kuat. Kalau dulu kan mayiril namanya ya, kalau di tradisional itu ya. Tapi sekarang sudah mulai ada dan berkelompok ini. Dan mereka punya jaringan atau mafia. Sehingga kalau kemudian kita memondokkan, tetap jenengan harus mempunyai bekal. Kira-kira ya anak yang jenengan ada kopling enggak dengan orang tua. Karena kesabaran orang tua itu terjadi ketika dicoba dengan anak. Gitu betul. Jadi puncak kesabaran orang tua sebagai anak Yakub itu ya dia akan dicoba berkaitan dengan anak. Itu yang mempengaruhi kesehatan semuanya. Orang wayai stroke bisa stroke Pak mungkin. Orang wayai darah tinggi bisa darah tinggi. Orang wayai ya kencing manis bisa kena kencing manis. Karena apa? Yang grantes karena pendidikan anak yang keliru. Nah ini karena itu pendidikan anak harus kemudian bagaimana anak itu koplingnya, alakohnya, keterikatannya itu bukan kepada medsos tapi kepada coba jenengan ningali kalau menyusui dulu kan tak lelo lego Gusti Allah moten Gusti Allah kecuali Allah sing moha agung ya. Tapi dia ya tatapan matanya, eye kontaknya dengan ibunya itu kemudian ada. Sehingga ketika menyusui, ibu itu merasa longgar, aman, gak kemrungsung dan sebagainya. Nah saat ini kok ketika menyusui, ibu main chattingan. Kira-kira ngoten lho mboten? Nggih. Tengene jenengan nggih wonten ngoten niku. Sambil menyusui itu kemudian dia main WA, chattingan dan sebagainya. Akhirnya apa? Mboten tumus hati ini. Yang kita ketahui adalah keterikatan, memindai wajah ibu dan ayah itu menjadi rem cakram yang kuat. Ketika diajak bermaksiat, mereka itu laula burhana robbi, mereka melihat burhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dasarnya era sekarang seperti itu Pak. Jadi Dajjal itu punya atba, punya pengikut ya, nanti kapan-kapan kita bahas tentang pengikutnya Dajjal ya. Kalau menurut Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad di dalam kitabnya Mausu'ah Fitan wal Malahim wa Asratus Sa'ah, di mana dalam kitab Mausu'ah itu ensiklopedia, Fitan itu adalah fitnah, Malahim itu Armageddon, perang besar menjelang akhir zaman, wa Asratus Sa'ah yaitu adalah tanda-tanda kiamat. Beliau itu mengatakan bahwa pengikut Dajjal itu ada 10 ya. Yang salah satunya itu adalah setan dan tukang sihir. Nah setan itu bisa menghiasi tukang sihir. Dan tukang sihir itu bisa tukang sihir yang berkolaborasi dengan jin ya, atau setan dari golongan jin, tapi juga dengan menggunakan kata-kata yang kemudian ditiupkan membuat orang itu mendapatkan subhat di dalam otaknya. Paham ya ini ya? Rasulullah mengatakan innal bayana sihran, sesungguhnya bayan, narasi, kata-kata
yang itu kemudian sebenarnya ya uridu bihil batil, ya, kelihatannya baik tapi di dalamnya ada kebatilan. Itu kalau diadop oleh manusia tanpa dibentengi oleh akidah, barbun. Ya, akhirnya mereka percaya pada khurafat dan tahayul. Coba sampai sekarang jenengan ningali ya. Dulu itu keraton Yogyakarta itu bahasa sehari-harinya dengan bahasa Arab. Di Ponorogo itu kalau nulis dengan ya pegon itu ya bahasa Arab. Dan kalau jenengan ningali ya dari Hamengkubuwono pertama sampai Hamengkubuwono keempat, semuanya itu wanitanya itu pakai jilbab. Baru ketika kemudian Hamengkubuwono V, ya Raden Menot itu yang kemudian takluk ya kepada Londo, akhirnya kemudian tari itu didatangkan dari orang Bali yang pakai kemben. Ya, Maisolawung tari yang berupa ya tari tombak yang dulunya ditarikan oleh laki-laki ditarikan oleh perempuan. Sehingga akhirnya terjadi subhat luar biasa kan. Keraton Yogyakarta berubah menjadi ya semuanya kalau kemudian masuk pakai kemben dan pakainya budak dulu. Karena kalau jenengan ningali ya Ratu Ageng Tegalrejo yang ngopeni pangeran Diponegoro, istri daripada Mangkubumi atau Hamengkubuwono pertama itu pakai jilbab. Dia berjihad itu pakai kuda. Bahkan anaknya Hamengkubuwono II, Raden Sindoro, itu lahirnya itu ketika dikejar Belanda di Gunung Sindoro. Tapi kemudian Islamisasi itu ya menjadi hancur setelah kemudian Diponegoro kalah, sampai kemudian setelah itu tidak ada pangeran yang diberi nama Diponegoro, terakhir ya Diponegoro. Jadi subhat ini kemudian masuk di sejarah kita. Nah kira-kira generasi kita bangga tidak dengan generasi Islam? Tidak ada. Jadi betul. Kebanggaannya menjadi hilang. Akhirnya kemudian kita menjadi generasi yang tidak sabar, generasi yang tidak dituntun oleh tauhid, tidak dituntun dengan ibadah yang sahih, tidak dituntun dengan akhlak yang mulia. Itu lama-lama apa? Akan inhiraf, menyimpang. Ya, kenapa Indonesia itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ya Sultan terakhir Abdullah itu terusir sehingga harus kemudian pulang ke ya Aljazair. Jenengan tahu ya kemaksiatannya orang Andalusia, mereka itu membangun kolam renang yang isinya khamr. Kemudian para dayang-dayang itu kemudian masuk ke situ memberikan hiburan para pembesarnya. Jenengan bisa bayangkan seperti itu? Ya. Kalau kemudian Allah memberikan cobaan ya wajar saja. Gini betul. Karena terlalu ya berlebih-lebihan, yaitu di dalam menikmati hidup. Karena itu ma'asyiral muslimin, jadi sabar itu adalah bagaimana kita memiliki limo qanaah. Kemudian yang kelima adalah wajtanibul azam, yaitu meninggalkan dosa. Ya, kalau kita bisa meninggalkan dosa, insya Allah kesehatan itu akan ya, dosa akan memberikan cobaan. Cobaan akan menguras pikiran, hati, ruhiyah dan jasad kita, sakit badan kita. Ya karena itu kemudian yang keenam adalah taubat. Ya kalau kita taubat benar-benar, ya kita akan mendapatkan jalan keluar, rezeki yang tidak disangka-sangka. Bahkan kita kemudian diberikan ya oleh Allah itu kesenangan. Malaziman istighfaron ja'alalahu min kulli dikin makhrajan wa min kulli hamin farajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita ya melazimkan istighfar, taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diparingi makhrajan, pintu keluar dari setiap kesulitan. Farajan, kegembiraan sehingga tidak sedih terus. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian diberikan rezeki sehingga apa? Badan kita sehat, pikiran kita cemerlang, kemudian ruhiyah kita akan tetap terjaga. Caranya bagaimana? Yang ketujuh adalah adaul hukuk, yaitu adalah adaul hukuk itu ada berusaha untuk melaksanakan hak-haknya orang lain, memberikan kontribusi. Wa amaman atau wataqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberikan kontribusi ya dengan kebenaran dan kejujuran, ya maka dia akan diberikan jalan keluar sehingga hidupnya menjadi enteng alias mudah. Nah ini ya. Jadi Quran itu sambung menyambung dengan as-sunnah sehingga akan menyebabkan manusia itu sehat ala Rasulullah itu sederhana. Apa? Muhafazatul al-aqidi, yaitu memelihara akidah. Ihtimam bil ibadah, perhatian terus terhadap ibadah. Kemudian ya ba'sul himah wa akhlakiyah, kemudian membangkitkan cita-cita yang tinggi dan akhlakiyah yang baik. Insyaallah kita nanti akan sehat walafiat di dini wa dunya badal. Insyaallah demikian Bapak Ibu semuanya. Ini ada 7 ya resep dari Rasulullah SAW dari perspektif yang lain ya.
Kalau Dokter Zaidul Akbar itu berkaitan dengan makanan toh. Oh sing apik tempe, oh sing apik ya, kunyit, oh sing apik kemudian madu, oh sing apik air putih, oh yang sing apik adalah kurma. Saya tidak bahas itu nanti ya. Perbadokan ada yang membalas pembahasan sendiri. Tapi kita bahas bagaimana ya khalfiyah atau background daripada kenapa kita harus sehat itu sederhana saja. Yaitu bagaimana kita menjaga keyakinan kita. Ya karena darurat dukun itu luar biasa sekarang. Sehingga didik-didik ya, kalau kemudian ada sesuatu, apalagi sekarang nuwun sewu, anak-anak yang kuliah di ya, yang kemudian kuliah di luar kota itu harus dijaga, dicek akidahnya Pak. Kemarin ada temen itu anaknya ustadz juga, ketika pulang itu sudah tidak mau sholat lagi. Ternyata dia ngaji Das Kapital dan Manifesto Komunis. Ya. Ngajinya itu, kalau ngaji gini kan seminggu sekali Pak. Kalau Das Kapital itu 3-4 kali seminggu. Kan lebih intensif mereka kan. Kemudian ada kelompok-kelompok menyimpang ya yang berupa apa? Golongan Dajjalin. Golongan Dajjalin itu mereka kemudian diajak untuk berzina, kemudian menyembah kepada Dajjal. Itu khas sekali sihirnya kayak sihir orang Yahudi. Mereka kemudian masuknya ya ke dalam perkumpulan itu ya harus menari dulu, muter-muter gitu, berzina, kemudian ya mereka itu disuruh untuk menyembah setan. Golongan penyembah setan. Nah ini jenengan mulai hati-hati dicek ya anaknya kira-kira sonate ya temen nomboten atau sudah mulai gerak-gerak ya atau sudah mulai wani kepada orang tua dan sebagainya. Nah itu kita harus kemudian tetap mencek setiap hari ya enggak Pak, insya Allah dengan ngecek surat itu aja Pak, insya Allah semuanya akan beres. Karena di akhirat itu yang dicek cuma surat itu jadi nomboten yang dicek cuma suratnya saja. Karena itu kalau jenengan kemudian ada anaknya yang sekolah atau kuliah di luar ya daerah, maka jenengan harus awas ya bagaimana dia muhafadzatu as-shalah, yaitu memelihara sholat. Demikian, mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhalukum. Kelas ya, sampun siang. Insya Allah mungkin bermanfaat buat kita sedang. Kita tutup dengan doa, moga-moga sakit barokah di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma majina fi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitaha wa la sya'rana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al ad-dunya akbar hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bi dhunubina ma la yakhafuka wa la yarhamuna ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.